Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul dikalahkan Daniil Dubov, Sergei Karjakin gagal juara turnamen Russian Championship Super Final 2020. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Russian Championship Super Final 2020, tepatnya pada ronde ke-11, yang berlangsung pada tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat malam hari. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara sesama pemain Rusia, yaitu Grandmaster Daniil Dubov yang menempati peringkat 37 dunia, menghadapi Grandmaster Sergei Karjakin yang menempati peringkat 17 dunia. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Daniil Dubov menggunakan catur buah putih dengan rating FIDE 2702 menghadapi Sergei Karjakin yang menggunakan catur buah hitam dengan rating FIDE 2752. Di sini Dubov memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas pion E5 oleh Sergei Karjakin. Kuda F3, kuda C6, gajah C4 pembukaan Italia, dan gajah C5 pembukaan Gyoko Piano. Dan di sini dalam posisi seperti ini Daniil Dubov melakukan langkah pion menuju petak C3. Langkah ini menandakan bahwa permainan ini kembali dalam pembukaan Italia, masuk dalam variasi klasik. Kuda F6 mengancam pion putih, dan di sini Daniil Dubov tetap kekuh pada pendiriannya dengan menjalankan langkah awalnya ya, dengan pion menuju petak D4. Pion E pukul D4, dan di sini Daniil Dubov melakukan langkah pion menuju petak B4. Walaupun langkah ini bagus juga karena memberikan tekanan terhadap gajah hitam, namun analisa komputer memberikan alternatif langkah yang lebih baik dengan melakukan langkah pion E5 mengancam kuda. Apabila langkah ini dilakukan, maka lanjutannya menurut analisa komputer adalah sebagai berikut. Dengan pion D5 sama-sama mengancam perwira ya. Kalau Karjakin mengancam gajah, sedangkan Daniil Dubov mengancam kuda. Dan dalam posisi seperti ini, analisa komputer menyarankan dengan gajah B5, kuda E4, pion C pukul D4, gajah B6, gajah E3, rokade pendek, kuda C3, gajah G4, dan seterusnya. Namun di sini melakukan langkah pion B4 oleh seorang Dubov, dan di sini Karjakin membalas dengan gajah menuju petak B6, tetap mempertahankan gajahnya pada petak diagonal A7 hingga G1. Dan Dubov membalas dengan pion E5 mengancam kuda, kuda pindah ke petak E4. Gajah D5 mengancam kuda, kuda pukul pion, kuda pukul kuda, dan pion pukul kuda. Gajah G5 mengancam menteri hitam. Di sini menteri hitam sudah tidak bisa kabur kemanapun. Untung saja masih ada kuda yang dapat melindunginya. Dengan kuda menuju petak E7. Rokade pendek oleh putih, dan pion H6 mengancam gajah. Gajah H4, rokade pendek oleh hitam. Benteng E1, menteri E8, gajah B3, pion A5, gajah F6. Ini langkah pengorbanan gajah, tapi sebenarnya gajah ini tidak bisa dimakan ya. Apabila pion pukul gajah, pion pukul pion, kan di sini mengancam kuda. Jelas kuda ini akan hilang karena sedang terpaku ya, karena melindungi menterinya. Oleh karena itu, dalam posisi seperti ini, balasan dari seorang Karjakin adalah pion menuju petak A4. Gajah pindah ke petak C4, kuda G6. Menteri D3 misalkan. Di sini Karjakin melakukan langkah sembrono dengan benteng menuju petak B8, maka menteri pukul kuda. Tanpa bisa dibalas dengan pion pukul menteri ya, karena pion ini sedang terpaku karena melindungi rajanya. Oleh karena itu, dalam posisi seperti ini, balasan terbaik adalah
dengan pion menuju petak D5. Pion E pukul D6 dengan N pasan, gajah E6. Dan di sini tak disangka-sangka Daniel Dubov melakukan langkah yang sangat menarik, langkah yang mungkin akan membuat para pecinta catur berdecak kagum ya, dengan menteri pukul kuda. Sebuah pengorbanan menteri yang sangat dahsyat dan akhirnya nanti berbuah kemenangan. Di sini balasan dari Karjakin adalah pion pukul menteri jelas ya, dan benteng pukul gajah dengan tempo mengancam menteri hitam. Dan dalam posisi seperti ini, menteri pindah ke petak F7. Gajah pukul pion di petak C3, dan karena di sini menteri dan raja berada di petak diagonal panas ya, petak diagonal A2 hingga G8, maka dari itu raja hitam dipindahkan ke petak H8. Benteng pindah ke petak E4. Di sini ada open ya, gajah mengancam menteri hitam. Menteri hitam pindah ke petak F5, benteng E7 mengancam pion hitam sebanyak 2 kali. Lagi-lagi ini adalah paksaan bagi seorang Karjakin untuk memindahkan bentengnya menuju petak G8. Gajah pukul benteng, benteng pukul gajah. Pion D pukul C7, menteri pindah ke C2. Di sini ada langkah yang menarik ya, karena menteri hitam pindah ke petak C2 dengan tempo mengancam gajah putih, sekaligus memberikan ancaman 2 kali terhadap pion lemah putih yang ada di petak F2. Oleh karena itu dalam posisi seperti ini, balasan dari Daniel Dubov adalah gajah menuju petak E5. Gajah pukul pion F2 skak, raja H1. Gajah B6, pion H3, raja H7, benteng pindah ke E1, pion A3, raja H2, pion G5, kuda D4 mengancam menteri hitam, dan menteri hitam pindah ke petak C4. Seharusnya dalam posisi ini gajah pukul kuda dan gajah pukul gajah ya. Karena di sini menteri pindah ke petak C4, maka lagi-lagi Karjakin mengalami kerugian dengan langkah kuda menuju petak F5. Baik benteng putih, gajah putih, dan kuda putih menyerang 3 kali pion lemah hitam yang ada di petak G7. Dan ini akan membuat pertahanan dari hitam semakin tertekan. Balasan dari Karjakin di posisi seperti ini adalah menteri pukul pion, benteng C1, karena di sini menteri pukul pion, bentengnya diancam ya oleh menteri. Benteng menuju petak C1, raja G6, barulah benteng pukul pion skak di petak G7, raja pukul kuda, dan di sini benteng pukul benteng, gajah pukul pion di petak C7, gajah pukul gajah. Menteri pindah ke petak B2, benteng C5 skak, raja E4. Dan coba para pecinta catur tebak satu langkah terakhir apa yang dilakukan oleh Daniel Dubov yang membuat Sergei Karjakin menyerah. Ya, langkah itu adalah langkah simpel dengan melakukan langkah benteng menuju petak D8, membatasi agar raja hitam ruang geraknya makin sempit. Dan dalam posisi seperti ini, Sergei Karjakin memutuskan untuk menyerah. Apabila permainan dilanjutkan, tentu saja memang tidak ada balasan terbaik bagi Karjakin di posisi seperti ini. Misalkan nih, di sini kan sudah tidak ada langkah terbaik, maka misalkan menteri pukul pion, maka ada 2 langkah skakmat dengan benteng skak di petak E5, raja pindah ke petak F4 dan benteng skakmat di petak F4. Masih ada sih sebenarnya menteri menutup di petak F7 dan benteng pukul menteri skakmat. Oke, kita kembali. Nah, dalam posisi seperti ini, apabila yang dilakukan langkahnya adalah dengan pion menuju petak H5 ya, misalkan benteng skak di petak E5, di sini menteri harus pukul benteng. Karena kalau tidak akan sama seperti tadi. Misalkan raja menuju petak F4, maka
benteng skakmat di petak F8. Maka dari itu, dalam posisi seperti ini harus menteri pukul benteng, gajah pukul menteri, raja pukul gajah, dan kita lihat satu raja, 3 pion, dan satu benteng menghadapi satu raja dengan 4 pion. Jelas ya, Daniel Dobov yang akan keluar sebagai pemenang. Dan dalam posisi seperti ini jelas Daniel Dobov menang karena Sergei Karjakin memutuskan untuk menyerah. Oke, menurut Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.